Selamat datang di sebuah alur cerita channel yang mengangkat kisah hidup penuh makna. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu dapat cerita inspiratif berikutnya. Sari duduk di teras rumah berdinding papan. Keringat masih menetes dari dahinya. Tangan kirinya menggenggam selembar kertas lusuh. "Bu, Sari diterima jadi TKW, Bu, di Arab," ucapnya lirih. Dengan suara bergetar, ibunya, Mak Rumiati, menghentikan langkah, berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya kaget, campur aduk. "Kamu serius, Sari? Kamu mau pergi ninggalin ibu? Kamu tahu sendiri, ayahmu udah gak bisa kerja. Kamu yang bantu ibu jualan." Sari menunduk, matanya sembab, tapi tekadnya kuat. "Justru itu, Bu, kita butuh perubahan. Setiap malam Sari gak bisa tidur mikirin utang kita. Rumah ini bocor, dapur kadang gak ngebul. Sari gak bisa terus diem, Bu." Mak Rumiati duduk perlahan di kursi kayu tua. Tangannya menggenggam tangan anak gadisnya itu. Suaranya melemah. "Tapi Arab itu jauh, Nak. Banyak cerita buruk. Banyak yang pulang tinggal nama." Sari menarik napas panjang. "Sari janji, Bu, Sari gak akan pulang dalam peti. Sari mau pulang bawa perubahan." Diam. Angin sore meniup perlahan. Kertas di tangan Sari terlepas, terbang sebentar sebelum jatuh ke tanah. Di atasnya tertulis, "Kontrak penempatan TKI, Riyadh, Arab Saudi." Beberapa hari kemudian, pelabuhan ramai. Sari berpamitan pada Yusuf, tetangga sekaligus sahabat sejak kecil. Yusuf memasukkan tas besar ke bagasi bus. "Kamu yakin ini jalan yang benar, Sar?" Sari tersenyum kecil. "Yakin, walau takut setengah mati. Tapi kalau cuma diam di sini, hidup gak bakal berubah." Yusuf menunduk, sempat ingin menahan, tapi urung. "Nanti kalau pulang, jangan lupa sama orang sini ya. Jangan jadi orang lain." Sari melirik, lalu tertawa pelan. Kalau pulang, Sari cuma pengen satu, bisa beliin ibu dapur yang gak bocor lagi. Bus mulai bergerak. Yusuf melambaikan tangan. Sari duduk di kursi, memandang keluar jendela. Langit riak terik, membakar. Bandara dipenuhi suara asing yang belum familiar di telinga Sari. Ia berdiri di dekat konter imigrasi, menggenggam koper butut warisan almarhum ayahnya. Seorang pria berbadan besar dengan sorban putih dan jubah panjang menghampirinya. Di sampingnya, seorang perempuan tua berwajah galak menatap Sari dari ujung kepala sampai kaki. "Nama kamu Sari, ya?" Logatnya kaku, bahasa Indonesianya campur Arab. Sari mengangguk cepat. "Iya, Tuan. Cepat ikut, jangan banyak tanya." Mereka berjalan cepat melewati lorong bandara. Koper Sari ditarik paksa. Di dalam mobil, suasana tegang, tak ada percakapan. Sari menatap keluar jendela, melihat gurun pasir membentang luas. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah langit yang berbeda ini akan jadi tempat ia membangun harapan, atau malah menenggelamkannya. 3 hari pertama di rumah majikan, semua berjalan baik. Sari membersihkan rumah besar itu, mencuci, memasak, melipat pakaian. Saat malam tiba, Sari menelepon ibunya, dayam-dayam lewat HP pinjaman dari agen. "Bu, Sari udah di rumah majikan." "Alhamdulillah, baik-baik aja. Mereka belum cerewet." Di seberang, suara Mak Rumiati terdengar lega. "Kamu kuat-kuat ya, Nak. Ibu doain terus. Jangan lupain salat." Cap. Sari mengangguk, walau telepon tak menampilkan wajah. "Iya, Bu. Doa ibu yang bikin Sari kuat." Namun, hari keempat mulai terasa berbeda. Nyonya majikan melempar piring ke lantai. "Kamu bodoh, ini makanan bukan untuk anjing. Masak pakai tangan kotor." Sari kaget, tak sempat menjelaskan bahwa ia sudah mencuci tangan. Tapi suara nyonya lebih cepat. "Mulai sekarang, kamu gak boleh makan sisa makanan kami. Kamu makan di dapur
Di lantai, Sari diam, tubuhnya gemetar. Tapi mulutnya tak berani membalas. Malamnya ia tidur di lantai dapur, dingin dan keras. Ia memeluk lutut, membenamkan wajahnya ke dalam kain sarung. Dalam bisikan lirih ia berkata, "Tuhan, baru 4 hari. Apa ini awalnya? Apa?" Sari salah langkah. Pagi hari, matahari baru saja naik. Sari mengepel lantai marmer rumah majikannya dengan lutut yang mulai memar. Langkah nyonya terdengar dari atas tangga. Sepatu hak tingginya berdentak setiap kali menyentuh lantai. "Kamu belum bersih ini, lantai masih licin. Kamu mau bikin saya jatuh." Sari buru-buru berdiri. "Maaf nyonya, saya ulangi." Tep, sebuah tamparan mendarat di pipi kirinya. Sari terdiam. Matanya membulat, bibirnya terbuka separuh. Tapi tak ada suara keluar. Hanya satu kalimat di benaknya, "Sabar Sar, demi ibu di rumah." Siang hari, Sari duduk di bawah tangga, mengunyah nasi sisa dingin tanpa lauk. Sendok tak diizinkan, hanya tangan. Di tangannya, sebuah foto kecil, lusuh. Ia pandangi wajah ibunya sambil menahan air mata. "Aku gak akan pulang sebelum bawa perubahan. Meskipun harus nahan sakit ini tiap hari." Sore menjelang. Tuan rumah baru pulang kerja. Sari menyambut sambil membuka pintu. Tuan hanya mengangguk cepat, lalu melempar jas kerjanya ke lantai. "Cuci." Sekarang, Sari angguk patuh. Tapi saat ia memungut jas itu, "Bukan sekarang, sekarang." Tuan berteriak, "Kalau kamu lambat, saya kirim kamu pulang tanpa gaji." Sari buru-buru berlari ke dapur. Wajahnya tertunduk, dadanya sesak. Malam hari, hujan turun deras di luar. Tapi di dalam rumah, hanya suara jam dinding yang terdengar. Sari duduk memeluk kakinya di pojok dapur gelap. Ia menulis sesuatu diam-diam di sobekan kertas. Pakai pensil tumpul. Hari ke-10, dipukul lagi. Makan sisa, tapi belum nyerah. Tiba-tiba, pintu dapur dibuka keras. Onya berdiri dengan wajah dingin. "Mulai sekarang, gak ada izin pakai HP. Kamu gak usah kontak siapa-siapa. HP kamu saya ambil." Sari ingin protes, tapi lidahnya keluh. Tangannya menggenggam kain sarung kuat-kuat. Ia hanya bisa berkata dalam hati, "Jadi begini rasanya jadi tamu di negeri orang, tapi tak dianggap manusia. Tuhan, tolong jangan tinggalin aku di tempat ini sendirian." Hari ke-20. Langit terlihat mendung, tapi di dalam rumah, badai lebih dulu datang. Pagi itu, Sari sedang menyetrika. Tangan kirinya melepuh kecil akibat setrikaan yang sempat jatuh semalam. Onya masuk ke ruangan dengan langkah cepat. Di tangannya, HP Sari. "Kamu bohong ya? Kamu masih nyimpan HP satu lagi. Ini apa ini?" Sari terperanjat. Itu HP lama majikan sebelum saya datang. Saya nemu di bawah laci. Saya cuma apa? Kamu mau kabur ya? Mau kontak polisi?" Suara nyonya meledak. Ia melempar HP itu ke lantai. Pecah berkeping-keping. "Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar rumah. Bahkan ke halaman pun tidak boleh." Sari diam. Tangannya gemetar. Tuan datang dari lantai atas. Melihat keributan. "Ada apa ini?" Nyonya langsung menunjuk Sari. "Dia nyolong HP. Kita gak bisa percaya sama dia. Kurung aja di rumah. Saya gak mau cari masalah." Tuan menatap tajam ke arah Sari. "Minggir, masuk ke kamar. Mulai hari ini, kunci dari luar." Malamnya, Sari terkunci di kamar sempit tanpa jendela. Udara pengap. Hanya lampu remang dan sehelai selimut tipis. Ia duduk di sudut ruangan. Pelipisnya berdenyut. Air mata tak lagi keluar. "Sudah habis. Aku gak nyolong. Aku cuma pengen ngobrol sama ibu." "Apa itu salah?" bisiknya. Pelan. Di lantai, sobekan kertas tadi masih ada. Sari merobeknya lagi. Menulis dengan serpihan arang bekas korek gosong. Hari ke-20. Bukan cuma dibentak. Sekarang dikurung. Beberapa hari berikutnya,
Dunia Sari hanya 3 tempat. Kamar, dapur, kamar mandi. Pintu selalu berbunyi klik dari luar. Tak ada lagi suara ibu dari telepon. Tak ada lagi angin sore. Tak ada lagi langit. Yang ada cuma dinding dan sunyi yang menggerogoti pelan-pelan. Namun, di balik semua itu, satu hal kecil mulai muncul di pikirannya. Satu ide yang akan mengubah segalanya. Pagi itu seperti biasa. Sari dipanggil ke dapur. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, tapi langkahnya tetap patuh. Nyonya berdiri sambil menunjuk tumpukan pakaian kotor. Cuci semua ini sebelum jam 2 siang. Kalau belum selesai, kamu gak usah makan. Sari hanya mengangguk. Tak ada tenaga untuk membantah. Tangannya yang luka, dibalut kain bekas, masih terasa nyeri. Saat membersihkan lantai belakang, ia menyapu di bawah lemari dapur. Di situ ia melihat sesuatu. Sobekan kertas kecil, terlilit debu, tapi tertulis huruf besar dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi nomor ini. 62. Sari membeku, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ini tulisan Indonesia. Siapa yang nulis ini? Ia selipkan kertas itu ke dalam ikat rambutnya, cepat-cepat. Jantungnya berdegup kencang, seperti menemukan seberkas cahaya dalam lorong gelap. Malamnya, saat semua tertidur, Sari mengendap ke kamar mandi. Di dalam, ia buka ikat rambutnya, keluarkan kertas itu. Ia hafalkan nomornya berulang kali. Aku butuh HP. Aku harus hubungi nomor ini. Tapi gimana caranya? Beberapa hari kemudian, seorang tetangga majikan datang. Perempuan Filipina, pembantu juga. Namanya Lia. Saat bertemu di halaman belakang sebentar, Sari pura-pura menyiram tanaman. Ia lirih, bicara. Kamu punya HP? Lia mengerutkan dahi. Kenapa tanya-tanya gitu? Sari buru-buru menjawab. Aku cuma mau hubungi keluargaku di Indonesia. Satu kali aja, aku dikurung di sini. Lia memandang Sari lama. Aku harus hati-hati, tapi aku bakal pikirin. Malam itu, Sari duduk menatap langit-langit. Tangannya meremas kertas kecil itu. Dalam hati, ia berbisik, kalau aku bisa keluar dari sini, kalau aku bisa hidup, aku janji, aku gak akan biarin orang lain ngalamin ini. Aku akan ubah hidupku, apapun caranya. Hari itu, panas menyengat. Lia datang lagi ke rumah majikan Sari, mengantar makanan Arab pesanan Nyonya. Saat Nyonya sedang ke toilet, Lia bisik pelan ke Sari di lorong dapur. Aku bawa HP, tapi cuma 5 menit. Habis itu aku harus pergi. Sari menelan ludah. Serius Lia, makasih. Makasih banyak. Lia menyerahkan HP kecil usang. Pakai cepat, tapi jangan ketahuan. Aku bisa dipecat. Sari masuk ke kamar mandi dengan langkah cepat. Mengunci pintu, ia keluarkan kertas sobekan lusuh dari balik sabuk. Tangannya gemetar saat mengetik nomor Indonesia itu. Napasnya memburu. Tut, tut, suara sambungan terdengar. Lalu, halo, suara laki-laki di seberang. Tegas, agak berat. Sari menahan tangis. Pak, saya Sari, TKW dari Indonesia. Saya dikurung, disiksa, gak dibayar. Saya dapat nomor ini dari sobekan kertas. Suara di seberang sepat-sepat menjawab. Kamu tenang, saya dari jaringan relawan migran. Lokasimu di Riyadh kan? Kami akan bantu. Tapi kamu harus kuat. Ini gak bisa cepat, tapi kami serius bantu. Sari terisak, tapi bibirnya gemetar menahan senyum. Terima kasih Tuhan. Saya udah mau nyerah. Tiba-tiba, pintu kamar mandi digedor keras. Sari, kamu ngapain di dalam? Sudah 15 menit. Sari panik. Maaf Nyonya, saya sakit perut. Suara Lia terdengar dari luar. Cepat, kasih HP-nya.
Sari buru-buru menutup telepon, menghapus log panggilan, menyerahkan HP itu lewat celah pintu. Malamnya, Sari kembali terkunci di kamar. Tapi ada yang berbeda, matanya bersinar di tengah penderitaan. Sekarang ada satu hal yang belum pernah ia punya selama tinggal di negeri itu, harapan. Pagi itu sunyi, Sari mencuci baju di halaman belakang. Jemari tangannya kaku, tapi otaknya sibuk berpikir. Kalimat dari relawan kemarin terus terngiang di kepalanya. Kami akan bantu, tapi kamu harus kuat. 3 hari berlalu, belum ada tanda-tanda bantuan datang. Tapi Sari mulai berubah. Ia lebih banyak diam, tapi matanya awas, mengingat rutinitas Nyonya dan Tuan, mencatat jam makan, jam keluar rumah, bahkan arah kamera CCTV di ruang tengah. Saat menyapu lorong lantai 2, ia melihat jendela kecil terbuka. Jendela itu mengarah ke gang sempit belakang rumah. Sari berdiri diam di bawah jendela itu. Kalau suatu saat harus lari, aku tahu kemana harus loncat, gumamnya lirih. Malam hari, ia diam-diam menyobek selimut tua dan mulai mengikatnya jadi tambang darurat. 1 simpul, 2 simpul, ia sembunyikan gulungan kecil itu di bawah tumpukan handuk di lemari. Kalau bantuan datang, aku harus siap. Aku harus bisa keluar dari sini. Hari berikutnya, Sari bertemu Lia lagi secara singkat. Lia bisik lirih, ekspresinya tegang. Orang dari Indonesia itu kirim pesan ke aku. Mereka minta kamu tunggu. Mereka sedang cari jalur aman. Mereka juga bilang, kamu jangan nekat kabur sendiri. Sari mengangguk pelan. Tolong sampaikan, aku gak akan menyerah, tapi aku butuh mereka cepat. Malam itu, ketika semua tertidur, Sari menatap langit-langit gelap kamarnya. Ia bicara sendiri dalam hati, aku bukan cuma pengen selamat. Aku pengen balas semuanya, tapi bukan dengan dendam. Aku pengen buktikan perempuan seperti aku bisa bertahan dan bisa menang. Malam itu Sari baru saja selesai mengepel ruang tamu. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Tubuhnya lelah, tapi matanya tetap tajam. Tiba-tiba, suara Nyonya terdengar dari kamar atas. Sari, bawa teh ke kamar, sekarang juga. Sari buru-buru menyiapkan nampan. Tangan kirinya gemetar, karena luka lama mulai bengkak. Saat masuk ke kamar Nyonya, ia melihat ada seorang pria asing duduk di sofa. Orang Arab, berpakaian seperti pengusaha, usianya sekitar 40-an. Nyonya tersenyum tipis ke pria itu, lalu menunjuk Sari. Ini dia, pembantu saya. Rajin, tapi kadang bodoh juga. Lelaki itu menatap Sari dari atas ke bawah. Matanya dingin. Dia nggak bisa kabur dari rumah ini kan? Tidak mungkin, jawab Nyonya. Saya pegang semua dokumennya. Dan dia nggak punya siapa-siapa di sini. Sari menunduk, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak sangat cepat. Aku didagangkan atau dijual ke orang ini, pikirnya. Tengah malam, setelah para majikan tidur, Sari masuk ke kamar mandi, mengunci pintu. Ia ambil sisa sabun batangan yang ia simpan, lalu menuliskan di ubin basah, kalau aku dijual, aku lari. Apapun risikonya. Keesokan harinya, Nyonya bicara dengan nada berbeda. Kamu jangan macam-macam. Sekarang kami pasang sensor gerak di belakang rumah. Kalau kamu keluar malam-malam, alarm bunyi. Sari pura-pura tidak mengerti, tapi di dalam pikirannya, satu hal jelas. Mereka tahu sesuatu, dan mereka curiga. Sore itu, Lia datang lagi. Kali ini wajahnya pucat. Sari, hati-hati. Aku dengar majikanmu mau kirim kamu ke kota lain. Pindah kontrak, katanya. Sari langsung lemas. Kalau aku dipindah, tim dari Indonesia gak akan bisa temukan aku. Lia menarik napas. Kamu harus bertahan. Aku akan coba hubungi mereka lagi. Tapi kamu jangan lengah sedikit pun. Malam itu, Sari berdiri di depan jendela kecil di lantai 2, menatap ke arah gang sempit di luar. Angin kencang meniup rambutnya, tapi tubuhnya diam. Matanya tak berkedip.
Kalau besok aku dijual, malam ini aku lari. Hari itu, hujan turun deras. Di Riyadh, langka. Tapi seperti firasat buruk, Sari diminta membersihkan kamar tamu yang seminggu terakhir tak pernah dipakai. Saat masuk, ia kaget. Di pojok ruangan, sudah ada koper besar hitam. Di atas koper itu, ada pakaian miliknya yang biasa ia pakai tidur. Sepatunya pun sudah disusun rapi. Sari membeku. Ini bukan liburan. Ini pemindahan paksa. Malamnya, saat mencuci piring, Sari mendengar bisik-bisik nyonya dan tuan dari ruang tengah. Besok pagi, sebelum matahari terbit, kirim dia ke rumah Abu Tholib. Surat kontrak sudah saya tanda tangani. Pastikan dia nggak tahu. Nanti malam kita kunci semua pintu. Sari pura-pura tidak dengar. Tapi dalam hatinya, ini malam terakhirku di rumah ini. Kalau aku nggak bertindak sekarang, aku hilang tengah malam. Semua lampu sudah mati. Sari bangun pelen-pelen dari tikar tipisnya. Ia ambil gulungan selimut yang sudah ia simpulkan jadi tambang darurat. Ia buka lemari, ambil satu pakaian ganti, dan sobekan kertas berisi nomor relawan. Lalu ia berjalan pelan menuju lantai 2. Hatinya berdegup kencang, langkahnya terhenti di depan jendela kecil. Ia buka jendela, angin malam menerpa wajahnya. Hujan masih gerimis, tapi gang sempit itu ada di bawah sana. Jarak ke tanah 3 meter. Sari ikatkan ujung kain ke engsel jendela. Tarik kuat. Ya Allah, aku mohon, selamatkan aku malam ini. Ia mulai menuruni tambang darurat buatan sendiri. Satu tangan licin karena basah, setengah jalan turun. Kainnya mulai sobek. Ya Tuhan, jangan sekarang. KRRAK. Sari terjatuh ke tanah. Tubuhnya menghantam kotak sampah di gang. Ia menahan teriak. Kaki kirinya terkilir, tapi ia tetap bangun. Tertatih, lari menjauh dari rumah itu. Di kejauhan, suara anjing menggonggong. Lalu suara pintu rumah dibanting dari arah belakang. Siapa di luar? Sari menyelinap masuk ke lorong pasar kosong. Sembunyi di balik lapak buah, tangan gemetar, nafas tak beraturan. Ia keluarkan kertas dari sakunya. Kertas itu sudah basah dan robek di ujung. Tapi nomor itu masih terbaca. Aku harus cari HP. Aku harus hubungi mereka. Subuh menjelang. Udara Riyadh terasa dingin menusuk kulit. Di balik lapak pasar yang kosong, Sari menggigil. Kakinya bengkak, nafasnya pendek-pendek. Perutnya perih karena belum makan. Tapi yang lebih menyakitkan, rasa takut. Aku buronan sekarang. Mereka pasti sedang mencariku. Langkah kaki terdengar di kejauhan. 2 pria berseragam lewat. Membawa senter, Sari menahan napas, menyembunyikan tubuhnya di balik kotak-kotak kardus basah. Kalau aku ketangkap, habis aku. Beberapa menit kemudian, suara langkah menjauh. Sari masih hidup. Pagi datang, toko-toko mulai buka. Orang-orang lalu lalang. Sari menutupi wajahnya dengan jilbab sobek. Ia berjalan tertatih sambil menyapu pandangan ke sekitar. Aku harus cari telepon umum atau pinjam HP orang. Apapun. Di pojok gang, ia melihat seorang ibu tua yang sedang menata sayuran di lapaknya. Di sebelahnya, ada anak kecil yang sedang bermain dengan ponsel. Sari mendekat perlahan. Ibu, maaf, bolehkah saya pinjam HP sebentar saja? Darurat. Ibu itu menatap curiga. Kamu siapa? Sari menunduk. Saya TKW. Saya kabur karena disiksa. Saya cuma butuh bantu hubungi satu orang dari Indonesia. Ibu itu terdiam lama. Lalu ia menoleh ke anak kecil. Nak, kasih HP-mu ke mbaknya. Dengan tangan gemetar, Sari menghubungi nomor di sobekan kertas. Sambungan terhubung. Halo, ini tim relawan migran. Sari langsung menangis. Ini saya, Sari. Saya kabur. Saya sembunyi di pasar daerah Bata, tolong.
Suara di seberang cepat merespons. Kamu tenang, jangan pindah lokasi. Tim kami akan ke sana, tapi kamu harus sabar. Jangan banyak bergerak. 2 jam kemudian, Sari masih menunggu. Bersembunyi di belakang toko. Tiba-tiba, sebuah mobil putih berhenti. Seorang pria berjaket dengan logo LSM keluar. Sari langsung berdiri. Menangis. Iya, saya. Pria itu meraih tangannya. Kamu aman sekarang, kami akan urus semuanya. Tapi perjuanganmu belum selesai. Sari menunduk. Tubuhnya lemas. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena akhirnya dia merasa dia tidak sendirian lagi. Sari duduk di ruang tunggu kecil milik shelter migran. Wajahnya pucat. Kaki kirinya dibalut perban. Di depannya ada segelas teh manis dan roti kering. Tapi tak satu pun ia sentuh. Petugas LSM masuk, membawa map berisi dokumen. Sari, kami sudah bantu laporkan kasusmu ke kedutaan. Tapi ini tidak mudah. Sari mengangguk pelan. Apakah mereka akan jemput saya? Sedang diproses. Tapi majikanmu juga melaporkanmu sebagai kabur tanpa izin. Mereka ingin kamu dihukum. Sari tersentak. Padahal mereka yang siksa saya. Petugas itu menatapnya penuh empati. Kami percaya kamu, tapi hukum di sini tidak selalu berpihak pada yang benar. Kita harus cermat. Hari-hari di shelter terasa lambat. Tapi justru di sana, luka lama mulai muncul. Setiap kali Sari melihat pintu terbuka keras, ia refleks mundur. Setiap ada pria berbicara keras di luar ruangan, ia menutup telinganya. Trauma itu nyata, tapi tidak terlihat. Suatu malam, Sari duduk sendiri di balkon lantai 2 shelter. Ia memandangi lampu kota dari kejauhan. Di sampingnya, duduk seorang TKW lain. Namanya Desi. Ia juga korban majikan kasar. Desi berkata lirih, "Kita ini udah kayak barang. Dipakai, dipaksa, lalu dibuang." Sari menatap langit. Tapi aku gak mau pulang sebagai korban. Aku mau pulang sebagai pemenang. Desi menoleh. Kamu masih punya mimpi? Sari menjawab pelan. Punya. Dan mimpi itu gak akan mati, meski mereka coba hancurkan. Beberapa hari kemudian, Sari dipanggil ke ruang petugas. Kabar baik, kedutaan siap bantu pemulanganmu. Tapi ada syarat. Kamu harus menandatangani surat damai. Supaya prosesnya cepat. Sari menatap map di mejanya. Kalau saya tanda tangani, artinya saya maafkan mereka. Bukan maaf. Ini strategi, tapi kamu bebas memilih. Sari diam. Hatinya berkecamuk. Lalu ia bertanya, kalau saya tanda tangan, saya bisa pulang ke Indonesia? Petugas mengangguk. Dalam 1 minggu. Sari menarik napas panjang, lalu menandatangani kertas itu. Dengan tangan bergetar. Hari itu, langit Bandara King Khalid cerah. Tapi di hati Sari, langit masih abu-abu. Ia duduk di kursi tunggu keberangkatan. Di sampingnya, hanya satu koper kecil, bekas sobek di ujungnya. Ditambal dengan lakban hitam. Satu-satunya peninggalan dari rumah majikannya. Petugas dari KBRI mendekat. Sari, ini tiketmu. Kamu akan transit di Doha dulu, lalu lanjut ke Jakarta. Sari menatap tiket itu. Terima kasih atas semuanya. Petugas tersenyum. Jaga dirimu baik-baik ya. Kamu perempuan kuat. Saat pesawat lepas landas, Sari menatap keluar jendela. Kota Riyadh tampak mengecil perlahan. Tempat ini nyaris menghabisiku. Tapi aku bertahan. 20 jam kemudian, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sari turun dari pesawat dengan kaki gemetar. Aroma tanah air langsung menyentuh hidungnya. Ia berjalan pelan menuju pintu kedatangan. Tak ada yang menjemput. Tak ada sambutan hangat. Tapi saat ia melangkah keluar, langit Jakarta yang mendung menyambutnya. Dan anehnya, Sari tersenyum. Aku sudah kembali dengan luka.
tapi bukan lagi korban. Beberapa hari kemudian, Sari kembali ke kampung halamannya di Karawang. Rumah tua di ujung desa masih berdiri, catnya terkelupas, pagar berkarat. Di teras, duduk seorang nenek renta. Sari berjalan pelan. "Mak," nenek itu menoleh, matanya buram. Tapi begitu melihat siluet cucunya, Sari langsung berlari memeluknya. "Maaf, Mak, Sari pulang terlambat." Mereka berdua menangis lama. Pelukan itu seperti menyatukan kembali potongan jiwa Sari yang hancur. Malam itu, Sari duduk di halaman rumah, menatap bintang. Desa ini tenang, jauh dari teriakan majikan, dari ancaman deportasi, dari rasa takut. Tapi tenang saja tak cukup. Sari berbisik pelan, "Aku harus bangkit. Harus lebih dari sekadar selamat. Aku harus menang." Pagi hari, di kampung kecil Karawang, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan halaman, menyapu teras rumah neneknya yang penuh daun kering. Tangannya masih lemah, kakinya masih sakit, tapi tekadnya kini keras. Setelah sarapan, ia berjalan ke warung dekat musola, berharap bisa beli beras. Di sana, beberapa ibu-ibu sedang duduk sambil ngobrol. Begitu Sari lewat, suara pelan terdengar. Itu si Sari ya?" "Iya, yang katanya kerja di Arab, lari dari majikan katanya. Pulang, bawa malu doang tuh." Sari pura-pura tak dengar, tapi hatinya perih. Setibanya di warung, penjual bertanya, "Mau beli apa, Sar?" "Beras, setengah kilo aja, Bu." Penjual menatapnya sebentar. "Uangnya cukup?" Sari mengangguk, mengeluarkan lembaran lusuh dari kantongnya. Uang terakhir yang diselipkan relawan sebelum ia naik pesawat. Di perjalanan pulang, ia melihat bangunan kosong di dekat sawah. Dulu itu bekas kandang kambing, kotor, berlumut, tapi ia berhenti dan menatapnya lama. Kalau dibersihkan, bisa dijadikan usaha kecil-kecilan. Malam harinya, Sari duduk di depan tungku. Ia membuka buku catatan bekas dan mulai menulis rencana usaha, keripik pisang rumahan, modal, kenol, alat, pinjam penggorengan emak, bahan, minta tetangga dulu, nanti diganti. Beberapa hari berikutnya, Sari mulai mengolah sendiri pisang goreng. Awalnya, hasilnya gosong, tidak enak, digigit keras seperti batu bata. Tapi ia tidak menyerah. Minggu kedua, ia coba lagi. Tambahkan gula, ganti minyak, atur waktu goreng. Hasilnya mulai renyah. Ia titipkan 5 bungkus ke warung. Keesokan harinya, habis. Pemilik warung bilang, "Besok titip 10 bungkus lagi ya." Sar ibu-ibu pada suka. Sari tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyuman itu tulus dan ringan. Tapi dari jauh, suara sarkas masih terdengar. "Lihat tuh, pulang-pulang cuma bisa jual gorengan." Sari menoleh, lalu tersenyum tipis. "Iya, jual gorengan. Tapi dari sini aku bangkit. Kalian cuma belum lihat aja." Pagi itu Sari bangun lebih semangat dari biasanya. Di dalam dapur, sudah terjejer 30 bungkus keripik pisang buatan tangannya semalam. Dia menatapnya bangga. "Dulu aku gak yakin bisa sampai di titik ini." Ia membawa plastik besar menuju pasar kecil di kampung. Beberapa warung sudah mulai pesan rutin. Seorang ibu warung berkata sambil tertawa, "Sari, tambah dong minggu depan. Anak saya sampai sembunyiin ini dari bapaknya. Katanya takut direbut." Sari tertawa kecil. "Siap, Bu. Nanti saya tambah lagi." Tapi saat ia baru saja kembali ke rumah, tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan. 2 orang pria turun. Salah satunya menyodorkan surat. "Kamu Sari?" "Ya, kami dari kelurahan. Ada laporan warga soal izin usaha rumah tangga. Katanya kamu bikin produksi makanan skala besar tanpa izin." Sari tertegun. "Maaf, ini usaha rumahan, Pak. Saya cuma goreng keripik. Itu pun pakai tungku dapur." Lelaki itu tetap dingin.
Ya, tetap harus ada izinnya. Nanti ada yang survei, kalau tidak sesuai bisa dihentikan sementara. Setelah petugas pergi, Sari terduduk di lantai. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Dari kejauhan, ia melihat sosok Buati, tetangganya yang dulu sering menyindir, berdiri di depan pagar, menyeringai sambil berbisik ke ibu-ibu lain. Mereka nggak senang aku mulai naik. Malam itu, Sari menatap tumpukan pisang mentah yang belum sempat digoreng. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri, mengambil ponsel. Ia membuka internet, mencari cara membuat izin usaha mikro UMKM. Beberapa hari kemudian, Sari berdiri di kantor desa, mengenakan kemeja pinjaman. Petugas berkata, "Lengkapi saja ini, Bu Sari. Prosesnya nggak lama kok. Apalagi kalau usaha rumahan." Sari tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin kerja dengan benar." Keluar dari kantor desa, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Langkahnya lebih ringan, karena kali ini ia tidak lari dari masalah. Ia melawannya dengan kepala tegak. Sudah 2 bulan sejak Sari mulai usahanya. Di dapur kecil itu, kini tak hanya ada dirinya, 2 tetangganya, Ibu Marni dan Rika, janda muda dari RT sebelah, kini ikut membantu produksi. Sari membagi tugas. Marni bagian pengupasan, Rika bagian penggorengan, Sari bagian pengemasan dan pengiriman. Sore itu, Sari duduk mencatat semua pesanan di buku kecil. Ia menatap Rika yang sedang tersenyum sambil membungkus keripik. "Kamu kayaknya senang banget, Rik." Rika menjawab pelan, "Sejak suami saya meninggal, baru kali ini saya ngerasa berguna lagi." "Makasih, Sar." Sari menatapnya, senyum kecil terbit. "Kita semua pernah jatuh, tapi nggak harus tetap di bawah kan?" Besok paginya, Sari memberanikan diri membuka lapak kecil di depan rumahnya. Meja lipat, bener sederhana, dan beberapa toples keripik. Beberapa orang kampung mulai datang, penasaran. Seorang bapak berkata, "Ini yang kemarin viral di WhatsApp grup ya? Keripik mantan TKW?" Sari tertawa. "Boleh dicoba, Pak. Pedasnya mantan majikan." Namun tidak semua orang senang. Buati dari balik jendela memandangi lapak itu dengan tatapan sinis. Malamnya, ia menyebar kabar di grup ibu. Katanya, si Sari itu cuma pura-pura menderita pas di Arab. Biar viral, biar dagangan laku. Fitnah pun mulai beredar. Esoknya, saat Sari ke pasar, beberapa orang berbisik sambil menatapnya. Itu loh, yang katanya bikin cerita bohong." Sari menunduk, tapi tetap melangkah. Sesampainya di rumah, ia menangis dayam-dayam di kamar. Tapi tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari akun Instagram kecilnya, "Mbak Sari, saya TKW juga. Dulu saya hampir bunuh diri karena majikan kasar. Tapi lihat Mbak, bisa bangkit. Saya jadi pengen hidup lagi." Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak boleh berhenti. Bukan cuma buatku, tapi buat banyak perempuan lain." Malam itu, Sari menulis sesuatu di papan kecil di depan rumahnya. "Keripik mantan TKW, dari luka jadi rasa." Pagi itu, Sari duduk di teras rumahnya, memandangi catatan keuangan kecil. Penjualan minggu ini meningkat. Pesanan dari luar kota mulai berdatangan. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria elegan turun, mengenakan jas dan kacamata hitam. "Permisi, ini rumah Bu Sari?" Sari berdiri pelan. "Iya, saya sendiri." "Ada apa ya?" Pria itu tersenyum ramah. "Perkenalkan, saya Aditya dari PT Mitra Rasa Sejahtera. Kami tertarik menjadikan produk Ibu sebagai salah satu brand lokal unggulan di Jawa Barat." Mereka duduk di ruang tamu. Aditya mengeluarkan proposal. "Bayangkan, Bu Sari, produksi Ibu bisa kami bantu naik hingga 100 kali lipat. Pabrik, distribusi, bahkan penjualan online. Tapi tentu
Ada beberapa syarat. Sari menatap proposal itu. Seperti apa syaratnya? Aditya tersenyum lagi. Logo, nama produk, dan resep akan kami pegang penuh. Ibu tetap dapat persentase dari penjualan. Ibu nggak perlu repot produksi lagi. Sari terdiam. Tangannya menyentuh tulisan di papan kayu depan rumah. Keripik mantan TKW, dari luka jadi rasa. Malam harinya, Sari curhat ke neneknya. Mak, mereka mau beli semua. Produksinya, mereknya, semuanya. Neneknya menjawab pelan. Kalau kamu jual semua, kamu jual juga ceritamu. Orang-orang beli bukan cuma karena rasa, tapi karena kamu pernah bertahan. Sari memejamkan mata. Keesokan harinya, Sari kembali menghadap Aditya. Ia menyerahkan proposal yang telah ia lipat kembali. Maaf pak, saya tolak. Aditya kaget. Ibu yakin ini kesempatan besar. Sari tersenyum tenang. Saya nggak cari kaya mendadak pak. Saya bangun ini dengan air mata, luka, dan perjuangan. Kalau semua itu saya jual, apa yang tersisa dari saya? Setelah Aditya pergi, Sari menatap lapaknya. Masih kecil, masih sederhana, tapi miliknya sepenuhnya. Dan hari itu, ia posting video pendek di media sosial. Buat kalian yang pernah diremehkan, buat kalian yang pernah disakiti, kita bisa bangkit tanpa harus menjual harga diri. Pagi hari, dapur kecil itu ramai. Sari, Rika, dan Bu Marni sedang tertawa sambil mengemas pesanan 100 bungkus untuk acara sekolah di kota sebelah. Tiba-tiba tangan Sari gemetar. Toples yang sedang ia pegang jatuh, pecah di lantai. Semua terdiam. Rika cepat menghampiri. Bu Sari, gak apa-apa. Sari mencoba berdiri tegak. Gak apa-apa, cuma kurang tidur. Tapi wajahnya pucat, sangat pucat. Malam harinya, Sari kembali muntah. Kepalanya berdenyut, tubuhnya lemas. Ia akhirnya dibawa ke puskesmas oleh Rika. Setelah pemeriksaan darah, dokter berkata pelan, Bu Sari, ada gejala anemia berat dan gangguan liver ringan. Tubuh ibu terlalu diforsir dan harus istirahat total sementara waktu. Sari menatap dokter itu. Kalau saya berhenti, usaha saya juga berhenti dok. Beberapa hari setelah itu, ia lebih banyak terbaring. Dapur itu kini sunyi. Tak ada suara penggorengan, tak ada tawa di sore hari. Rika dan Bu Marni mengambil alih, tapi pesanan mulai berkurang. Karena pelanggan lebih percaya jika Sari sendiri yang buat. Di grup WhatsApp kampung, mulai terdengar lagi suara-suara lama. Kasihan, belum sukses udah tumbang, makanya jangan sok kerja keras. Sari mendengar semua itu sambil terbaring. Air matanya menetes di bantal. Tapi malam itu, ia terbangun dan duduk pelan. Menatap papan kayu kecil yang dulu ia tulis sendiri. Keripik mantan TKW, dari luka, jadi rasa. Perlahan, ia ambil spidol dan menambahkan satu kalimat di bawahnya. Kalau aku bisa bangkit dari luka lama, sakit ini bukan alasan untuk berhenti. Keesokan harinya, ia rekam video pendek. Wajahnya pucat, tapi senyumnya kuat. Hai teman-teman, aku lagi istirahat, bukan menyerah. Tapi usahaku tetap jalan, karena ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang kita semua yang pernah dihina tapi gak pernah berhenti percaya. Video itu viral. Pesanan justru melonjak, bukan karena kasihan, tapi karena mereka percaya. Sari tak lagi berdiri sendiri. Sudah 2 minggu sejak Sari berhenti produksi dan fokus beristirahat. Meski belum pulih, wajahnya mulai lebih segar. Tapi setiap malam, ia masih memikirkan satu hal. Kalau aku gak kerja, gimana nasib Bu Marni dan Rika? Pagi itu, di luar rumahnya, terdengar suara gaduh. Sari bangkit dari tempat tidur, membuka jendela pelan. Ia tertegun. Di halaman, ada lebih dari 10 orang ibu-ibu kampung, membawa pisang, minyak goreng, dan kantong plastik besar. Rika menyapa dari kejauhan. Sari, mulai hari ini, kami semua yang produksi.
Kami nggak mau ini berhenti cuma karena kamu sakit, Bu Marni menambahkan sambil tersenyum haru. Kamu udah bantu hidup banyak orang, Sar. Sekarang giliran kami bantu kamu balik. Air mata Sari jatuh, ia menutup wajahnya. Tak sanggup berkata-kata. Hari-hari berikutnya, dapur rumah Sari berubah jadi dapur bersama. Ada pembagian shift, jadwal produksi, dan bahkan relawan dari RT sebelah ikut bantu promosi online. Sari, yang belum bisa berdiri lama, mulai mengelola pesanan dari tempat tidurnya. Ponsel di tangannya, semangat di dadanya. Suatu siang, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Selamat siang, Ibu Sari. Kami dari Dinas UMKM Provinsi. Kami tertarik menjadikan usaha Ibu sebagai model pemberdayaan TKW pulang kampung. Apakah Ibu bersedia hadir sebagai pembicara bulan depan di Bandung?" Sari terdiam, kemudian menjawab dengan suara pelan namun yakin. "Saya bersedia, Pak." Malam itu, ia menulis di buku hariannya. "Ternyata ketika kamu mulai berjalan sendirian, Tuhan pelan-pelan kirim orang-orang yang mendorongmu dari belakang. Pelan, tapi pasti." Bandung, udara dingin, langit kelabu. Sari melangkah pelan, memasuki gedung aula pertemuan. Gaun batik sederhana membalut tubuhnya. Jilbab pastel lembut, dan senyum penuh gugup. Ia menggenggam kuat jari tangannya sendiri. "Ini pertama kalinya aku bicara di depan ratusan orang." Di dalam ruangan, banner besar terbentang. Seminar nasional, pemberdayaan mantan TKI menjadi pengusaha tangguh. Nama Sari terpampang di barisan pembicara utama. Saat mic memanggil namanya, ruangan sunyi, lalu disambut tepuk tangan panjang. Sari naik ke atas panggung. Ia menatap seluruh audiens, wajah-wajah perempuan dari berbagai daerah. Sebagian bahkan masih mengenakan seragam serba hitam khas penata laksana luar negeri. Sari mulai bicara. Suaranya pelan, tapi penuh. "Dulu saya cuma punya satu koper, satu luka, dan satu impian. Pulang, hidup-hidup. Saya pikir semua selesai ketika pesawat mendarat. Tapi ternyata luka itu baru mulai sembuh saat saya memilih bangkit, bukan menyalahkan." Ruangan hening. Beberapa peserta mulai menunduk, menahan tangis. Setelah sesi selesai, banyak orang mengerubunginya. Foto bersama, salam hangat, pelukan, tapi di tengah kerumunan itu, matanya menangkap sosok pria paruh baya berdiri di sudut ruangan. Wajah itu Pak Herman, suami dari majikan lamanya. Tubuh Sari kaku. Nafasnya tercekat. Pria itu menghampiri pelan. "Sari, kamu ingat saya?" Sari mengangguk. Perlahan, dingin. Pak Herman menatapnya. Ada penyesalan yang dalam di wajahnya. "Saya ingin minta maaf karena dulu saya tidak pernah benar-benar melindungimu dari istri saya." Sari diam. Matanya basah. Ia menjawab pelan, tapi tegas. "Saya sudah maafkan, tapi bukan buat Bapak, tapi buat saya sendiri, supaya saya bisa hidup tanpa beban." Pak Herman mengangguk, menunduk, lalu pergi, menghilang di kerumunan. Sari berdiri diam, menatap langit-langit aula. Tangannya gemetar, tapi hatinya terasa ringan. Malam harinya, di hotel sederhana tempat ia menginap, Sari menulis di catatan kecil, "Kadang kita nggak butuh permintaan maaf, tapi saat itu datang, ternyata itu jadi penutup luka yang sempurna." Sari baru saja sampai di rumah setelah perjalanan panjang dari Bandung. Ia disambut meriah oleh tetangga dan tim produksi kecilnya yang kini berubah jadi keluarga. Rika menghampiri sambil memeluknya. "Bu Sari keren banget di TV. Kita nonton rame-rame semalam." Sari tertawa kecil, lelah tapi bahagia. Di ruang tamu, ia membuka ponsel. Ada puluhan notifikasi email. Satu email membuatnya membeku. Subject: Export inquiry from Saudi Arabia minus 2,000 packs of keripik, mantent, takeaway.
Pengirim Al-Barak Mart, Jeddah. Sari membaca pelan isi emailnya. Kami melihat pemberitaan Ibu Sari dari TV Indonesia yang tersebar di media kami. Kami tertarik memesan 2000 bungkus keripik untuk dijual di toko kami. Produk ini sangat menarik karena menyentuh hati banyak warga Indonesia di sini. Tangannya gemetar. Jeddah, tempat di mana dulu ia dipaksa makan sisa. Tempat di mana tubuhnya penuh luka karena air panas. Tempat di mana ia menangis diam-diam di loteng, bertanya apakah Tuhan masih peduli. Rika melihat ekspresi Sari yang mulai berubah. Ada apa, Bu? Sari menyerahkan ponselnya tanpa suara. Rika membaca, matanya membesar. Ini tempat Bu Sari dulu kerja ya? Sari mengangguk pelan. Malam harinya, ia duduk sendiri di dapur, menatap tungku yang dulu dinyalakan untuk membakar luka, kini untuk membakar semangat. Ia menulis di kertas kecil, terkadang cara Tuhan menutup luka adalah dengan membuatmu menjual rasa ke tempat yang dulu memberimu rasa sakit. Keesokan harinya, ia membalas email itu. Kami siap mengirim pesanan, tapi tolong sertakan satu hal dalam etalase penjualan. Ceritakan bahwa ini dibuat oleh tangan mantan TKW yang dulu bekerja di negara Anda dan kini bangkit lewat usaha kecil dari kampung. 1 minggu kemudian, kiriman pertama ekspor keripik Sari dikirim ke Jeddah dengan label baru. Keripik mantan TKW, rasa yang lahir dari luka, dibungkus dengan harapan. 3 minggu sejak ekspor perdana ke Jeddah, media sosial ramai. Video unboxing keripik Sari oleh TKW di Arab viral. Komentar penuh haru. Banyak yang menangis karena merasa terwakili. Bu Sari bukan cuma jual keripik, dia jual keberanian. Akhirnya, ada yang bisa berdiri mewakili suara kita semua. Di rumah Sari, suasana berubah. Dapur makin sibuk, pengemasan mulai pakai mesin. Rika kini punya 2 asisten. Bu Marni jadi pengelola produksi, Sari fokus di manajemen dan mulai belajar ekspor dari YouTube dan pelatihan daring. Suatu siang, kurir datang membawa sepucuk surat tanpa nama pengirim, hanya tertera dari Malaysia. Sari membuka pelan, isinya tulisan tangan, halus tapi terasa berat. Sari, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku adalah wanita yang paling berdosa dalam hidupmu. Aku tahu setelah semua yang kuperbuat, menyiksamu, merendahkanmu, menganggapmu bukan manusia, aku nggak pantas minta maaf. Tapi, aku tetap ingin menulis ini karena aku tahu satu hal. Rasa bersalahku membunuhku pelan-pelan. Sari membaca dengan tangan bergetar, matanya mulai basah, tapi wajahnya datar. Ia terus membaca. Aku sekarang sudah tua, hidup sendiri, suamiku pergi, anak-anakku tidak mau tinggal denganku. Aku melihat wajahmu di TV Arab. Awalnya aku marah, lalu aku menangis. Aku pikir kamu akan mati di rumahku, tapi kamu justru hidup lebih dari siapapun. Maafkan aku, bukan untuk membebaskan aku dari neraka, tapi agar kamu hidup tanpa beang-beang aku lagi. Majikanmu yang dulu. Sari meletakkan surat itu. Hening panjang. Ia berdiri pelan, mengambil kotak kecil berisi benda-benda dari masa lalunya. Di dalamnya masih ada satu syal compang-camping yang dulu ia pakai saat kabur dari rumah itu. Sari memeluk syal itu, menutup matanya. Aku gak akan pernah melupakanmu, tapi aku juga gak akan biarkan kamu tinggal di kepalaku selamanya. Sore itu, ia bakar surat itu pelan-pelan di halaman belakang. Abunya terbang perlahan, seperti luka lama yang akhirnya dilepas. 2 bulan sejak ekspor pertama, toko pertama keripik mantan TKW akan dibuka di pusat kota. Lokasi strategis, dapat bantuan dari Dinas UMKM. Desain toko sederhana tapi hangat, penuh foto para pekerja yang tersenyum bangga. Hari itu, Sari berdiri di depan pintu toko. Ia memegang gunting pita merah. Alhamdulillah, ya Allah, bisiknya pelan. Di sampingnya,
Rika, Bu Marni, dan beberapa ibu tim produksi hadir dengan wajah haru. Setelah peresmian, di balik panggung kecil toko, Rika tampak gelisah. "Sari, bisa bicara sebentar?" Mereka duduk berdua di kursi kayu belakang toko. Rika menunduk, genggam tangannya erat. "Aku dapat tawaran kerja dari perusahaan makanan di Jakarta." "Sari, diam. Mereka tahu aku dari berita dan seminar. Katanya mereka butuh manajer produksi. Gaji besar, Sar. Bisa bantu orang tuaku." Sari menarik napas panjang, tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Pergilah, Rika langsung memotong. "Tapi aku gak mau ninggalin kamu." Sari menggeleng pelan. "Dulu aku pernah ditinggal majikan yang anggap aku cuma alat. Tapi kamu bukan alat, Rik. Kamu orang hebat, dan orang hebat gak boleh disimpan cuma buat satu tempat." Air mata Rika jatuh. Mereka berpelukan lama. Tak ada kata lagi yang keluar, hanya isakan pelan di antara pelukan hangat dua perempuan yang saling menguatkan. Seminggu kemudian, Rika berangkat ke Jakarta. Sari mengantar sampai stasiun. Sebelum naik, Rika menoleh. "Aku gak ninggalinmu, Sar. Aku cuma lanjutkan perjuangan dari jalur lain." Sari mengangguk. "Kalau suatu hari kamu punya pabrik sendiri, pastikan kamu pakai nama Rika, mantan anak kampung yang jadi ratu produksi." Mereka tertawa dalam tangis. Kereta berjalan. Sari berdiri sendiri di peron. Tapi kali ini kesendiriannya bukan karena kehilangan, melainkan karena mengikhlaskan yang paling berharga demi masa depan yang lebih besar. Pagi itu, Sari berdiri di depan kaca sambil mengenakan kebaya berwarna biru langit. Rambutnya tertata rapi di balik hijab sederhana. Tangannya gemetar, tapi senyumnya mantap. "Ini bukan soal aku. Ini soal mereka yang belum bisa bersuara," bisiknya pelan. "Hari ini, Sari akan tampil sebagai tamu utama di acara talkshow televisi nasional. Ruang Kita, tema episode Mantan TKW Bangkit Jadi Miliarder. Studio Jakarta, lampu, kamera, penonton studio penuh. Tim produksi sibuk di ruang tunggu." Sari duduk bersama seorang produser. "Ibu Sari, kami kagum sekali. Kami mau tampilkan cuplikan dokumenter tentang perjuangan ibu. Dan di akhir segmen, kami punya kejutan khusus." Sari mengernyit pelan. Kejutan?" Produser hanya tersenyum. "Lihat saja nanti ya, Bu." Acara dimulai. Sari duduk di sofa merah bersama host terkenal, Mbak Naya. Mbak Naya membuka acara dengan antusias. "Pemirsa, hari ini kita kedatangan sosok luar biasa. Dulu ia hanya seorang TKW yang pulang penuh luka. Kini jadi inspirasi nasional. Mari sambut Sari." Tepuk tangan meriah menggema. Sari mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang air mata, tentang keripik, tungku, dan semangat. Semua penonton diam, beberapa menangis. Mbak Naya bahkan menahan air mata. "Saya nggak minta dikasihani. Saya cuma mau nunjukin bahwa orang kecil bisa bangkit kalau diberi kesempatan." Tiba-tiba, layar studio menayangkan video pendek. Gambar Sari dulu, lusuh, menangis di loteng, diambil dari rekaman tersembunyi saat dulu kabur. Kemudian beralih ke pabrik kecilnya sekarang, ke ekspor pertamanya, ke Rika yang kini sudah bekerja di perusahaan makanan besar. Dan setelah video, Mbak Naya tersenyum lebar. "Bu Sari, kami undang seseorang yang ingin mengucapkan sesuatu." Pintu samping studio terbuka. Rika muncul, wajahnya cerah. Kini sudah tampil profesional. Rika berlari pelan ke arah panggung, langsung memeluk Sari erat. Tangis pecah di tengah studio. "Aku janji, aku gak pernah benar-benar ninggalin Bu Sari. Dan hari ini, aku resmi jadi mitra produksi nasional. Kita bikin pabrik bareng." Penonton bertepuk tangan. Suasana haru.
Sari Teh Jiang menangis sambil tertawa. Ia menatap kamera, lalu berkata, "Untuk kalian yang nonton dari kamar sempit di negeri orang, kalian bukan budak. Kalian manusia, dan kalian bisa pulang dengan kepala tegak." 2 bulan sejak acara TV viral itu, Sari dan Rika berhasil mendapatkan investor lokal yang tertarik membantu membangun pabrik kecil di pinggiran kota. Tanah disewa, bangunan dibangun sederhana, tapi kokoh. Logo keripik mantan TKW terpampang di gerbang pabrik, warna biru dan coklat, lambang keberanian dan tanah kelahiran. Pekerja direkrut dari kalangan mantan TKW, janda, dan ibu rumah tangga. Sari berdiri di depan barisan mereka. "Dulu kita cuma dipanggil pembantu. Sekarang, kalian adalah tulang punggung produk ekspor." Semua bersorak dan menangis haru. Namun, hari-hari tenang itu tak lama. Suatu sore, Rika datang tergesa membawa surat dari kantor kecamatan. "Bu, ada perusahaan besar yang komplain. Katanya merek kita mirip sama mereka. Mereka ajukan keberatan." Sari membaca surat itu. Mata tajamnya tak gentar. Beberapa hari kemudian, datang surat kedua. Kali ini, dari pengacara perusahaan camilan besar yang dikenal luas di Indonesia. "Kami peringatkan untuk segera menghentikan produksi dengan nama tersebut karena mengandung unsur yang menyesatkan dan berpotensi merusak reputasi produk kami." Sari mendengus. "Namaku, lukaku, air mataku, mau kalian patenkan juga?" Rika gelisah. "Kalau kita terus produksi, mereka bisa gugat miliaran." Sari menatap tim produksi. Mereka semua hanya menunduk, takut. Tapi di mata mereka ada harapan yang tidak boleh padam. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumah. Di meja, ada syal robek yang dulu ia simpan. Di bawahnya, ada surat dari sang majikan lama. Tinggal abunya saja. Ia mengambil ponsel, membuka kamera depan, rekam dirinya sendiri. Nama ini keripik mantan TKW. Bukan sekadar nama, ini suara. Ini perlawanan. Kalian bisa punya uang, tapi kami punya kisah. Video itu diunggah tengah malam. Keesokan harinya, viral. Jutaan tayangan, dukungan dari publik, aktivis buruh migran, media lokal dan internasional. Cafe Mantanta jadi trending. Sari kembali ke pabrik. Pagi itu, ia berdiri di depan gerbang, menatap para pekerja yang mulai ragu. "Kita akan buka produksi hari ini. Kalau mereka mau gugat, kita jawab dengan satu hal. Cita rasa perjuangan gak bisa digugat." Semua pekerja kembali masuk pabrik. Mesin menyala dan untuk pertama kalinya, keripik mantan TKW bukan cuma produk, tapi simbol perjuangan yang tidak bisa dibungkam. 1 tahun berlalu, sejak gugatan dari perusahaan besar. Keripik mantan TKW tak hanya bertahan, tapi kini telah ekspor ke 8 negara, memiliki pabrik kedua, dan membuka pelatihan wirausaha bagi para mantan buruh migran. Sari menerima undangan istimewa, Konferensi Internasional Pekerja Migran di Belanda. Ia diundang sebagai salah satu keynote speaker. Rika ikut menemaninya. Kini jadi direktur produksi, panggung megah, cahaya terang, bendera dari berbagai negara, tamu dari organisasi HAM, LSM Internasional, dan bahkan pemerintah negara-negara maju. Sari berdiri di depan podium. Wajah tenang, suara mantap. "Saya bukan pahlawan. Saya korban yang memilih untuk tidak hancur. Dunia tak perlu belas kasihan. Dunia perlu keadilan." Tepuk tangan bergemuruh. Setelah acara selesai, Sari duduk di ruang belakang. Rika sibuk bersalaman dengan tamu-tamu. Lalu, seorang wanita setengah baya menghampiri. Wajahnya asing, tapi juga sangat familiar. "Apakah Anda Sari, dari keluarga Budi di desa Kertajaya?" Sari membeku. Wanita itu, Nyonya Lina, majikannya dulu. Kini tubuhnya ringkih. Wajahnya lelah, rambutnya beruban, dan langkahnya lambat.
Nyonya Lina duduk perlahan di kursi seberang. Saya melihat video Anda. Saya tidak bisa tidur. Saya tahu saya sudah hancurkan hidup Anda. Saya tak bisa kembali ke masa lalu. Tapi saya mohon, maafkan saya. Ruangan hening, waktu seakan berhenti. Sari menatapnya lama. Dulu, saya ingin membalas. Tapi kemudian saya sadar, jika saya balas kebencian dengan dendam, saya tak akan pernah pulang. Saya hanya ingin satu hal. Jangan pernah ulangi itu ke siapapun lagi. Nyonya Lina menunduk, menangis pelan. Sari berdiri, ia tak memeluk, ia tak memaki. Ia hanya menatap. Saya tidak balas dengan pelukan. Tapi saya beri Anda satu hal. Saya memilih untuk hidup tanpa membenci. Itu cukup. Beberapa minggu kemudian, Sari kembali ke Indonesia. Ia berdiri di depan sebuah bangunan baru. Rumah mandiri, mantan pekerja migran, Sari Foundation. Di dalamnya ada pelatihan, penginapan gratis, dan beasiswa bagi anak-anak buruh migran. Sari berjalan di antara anak-anak yang sedang belajar. Salah satu anak kecil menatapnya. Bu Sari, nanti aku juga bisa kaya-kaya ibu. Sari tersenyum. Jangan pernah jadi kaya, nak. Jadilah kuat, karena kekuatan gak bisa dicuri siapapun. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kisah Sari bukan hanya tentang bangkit dari luka, tapi tentang memenangkan hidup tanpa perlu membalas dengan luka yang sama. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan alur cerita. Terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta komentar pendapatmu tentang cerita kali ini. Saya Syifa Nur Halimah mengucapkan pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.